Sebenarnya begini, jauh sebelum Nabi Adam sudah banyak manusia. Surga itu kondisi dunia. Di dunia iki loh, zaman Nabi Adam yang dimaksud surga itu ya al-jannah, alnya isim takrif. Alnya itu ada satu proses sehingga ada situasi yang adem ayem, teknologinya tinggi. Di depan ada al, ada sebuah metode mewujudkan jannah. Jadi ada di satu komunitas malaikat. Malaikat yang dimaksud hamba-hamba Allah, yang manusia juga. Tapi apapun yang dilakukan di komunitas itu, tujuan hidupnya, aktivitas hidupnya, itu batinnya, orientasi total itu kepada Allah. Allah yang dikenali di dalam hati. Sehingga pada saat di surga itu situasi subur, makmur, teknologi luar biasa. Tanaman-tanamannya, sajarohnya yang kiri dan yang yamin, yang kanan memberikan satu buah-buahan dan makanan yang melebihi dari penduduk yang ada. Semua kebutuhan ada di surga itu tertata, tersistem sedemikian rupa. Sistem sungainya luar biasa, aliran-aliran itu luar biasa, aliran secara fakta dan juga aliran-aliran amigdala otak itu luar biasa. Bangunan komunitas itu kreatif dan inovasi itu terdorong sedemikian rupa. Nabi Adam itu 11.000 tahun yang lalu, sedang kerajaan Atlantis itu 25.000 tahun yang lalu. Sebagai contoh ini ya, berarti kan jauh sebelum Nabi Adam. Jadi pada saat kemudian suatu saat melihat adanya komunitas yang luar biasa, ada orang suami istri yang ingin hidup numpang karena memiliki kepribadian akhlak yang baik, perilaku yang baik, soleh, dan dia juga memiliki intelijensi yang sangat luar biasa, terampil luar biasa, memiliki bekal teknologi luar biasa. Dan beliau akhirnya mau menyatu di situasi komunitas surga itu. Itulah kemudian si Adam, dia masuk komunitas itu tapi belum punya ilmu, belum orang menjadi bagian orang yang beriman. Sekali berhebatnya kayak Nabi Adam, kalau belum memiliki ilmu tentang Tuhan, akhirnya dia terkena arus kehidupan sehingga muncullah godaan setan. Setan bukan pengertian kemakhlukan, tapi setan dalam pengertian pengaruh-pengaruh negatif, sehingga orientasinya ada unsur kekuasaan, orientasinya untuk kesenangan, orientasinya hal-hal yang material. Yang di dalam surga itu sang pimpinan, gurunya Nabi Adam sebenarnya begitu ya, yang mewakili Allah di muka bumi, melihat ada kesalahan-kesalahan metode. Nek kowe caramu ngene, nek orientasimu itu adalah orientasi material, kowe akan merusak tatanan. Kemudian akhirnya keluarlah dari komunitas itu. Nabi Adam dikeluarkan dari komunitas itu, ya di dunia, kemudian di luar komunitas itu. Kemudian waktu jannah, kemudian Nabi Adam mengambil daun-daun untuk menutup aurat, karena keluar dari surga langsung auratnya terbuka. Setelah keluar, Nabi Adam sadar, setelah tidak di dalam komunitas orang-orang yang beriman, setelah tidak menjadi orang-orang dalam komunitas mengenal keberadaan jati dirinya, sehingga dia merasa auratnya terbuka. Dia melihat masyarakat yang ada adalah masyarakat iri, dengki, merasa lebih, merasa hebat. Dia sangat terasa saat di luar komunitas itu. Pada saat dia belum memiliki ilmu, tapi dia berada di dalam komunitasnya orang-orang yang beriman. Bisanya diaku, bisanya pinternya diaku, pinternya, dan seterusnya. Itu sempat sebagai pemikiran dia, karena memang belum punya ilmu. Setelah dia keluar, dia tersadar ternyata dendam, iri, dengki, cekcok, percecokan, saling jegal, saling jagal terjadi sangat kuat luar biasa. Kemudian dia menggunakan daun-daun surga untuk menutup aurat. Daun-daun surga itu adalah watak tobat, watak istighfar, watak ampunan, komunikatif. Dia mohon ampunan atas dosa, pengakuan atas keakuan egonya.
memang pada saat itu ada terjadi satu gejolak. Dia ada yang ngiming-ngiming, memang ada yang di luar komunitas itu kadang masuk, kemudian karena tahu bahwa Nabi Adam ini yang akan melanjutkan risalah gurunya, ada namanya semua, gurunya siapa ada namanya, gurunya lagi ada namanya, sampai 25.000 tahun yang sebelum Nabi Adam ada namanya semua. Romo simpan. Kemudian pada saat beliau tersadar, kemudian sama gurunya dipanggil kembali, apa maumu, ingin nyuwun ilmu. Itulah kemudian diberkah, dibaiat, ditunjukkan keberadaan dia yang punya nama Allah, kembali ke surga lagi, kan begitu gitu. Karena beliau ditunjuk untuk menjadi pelanjut, ada salah satu malaikat, artinya ada dari bagian dari malaikat atau orang yang beriman itu kena penyakit iri, tidak terima. Kenapa kamu harus Adam? Ngopo nggak terima? Setiap pergantian kan begitu kan, selalu begitu, selalu ada begitu. Semoga kita berharap ke depannya tidak lagi, ya sudah cukup, tetap utuh. Itu sebenarnya kebenaran ada.